Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanatif Agisni, NIM 2404111000130. Kelas B, pengembangan aplikasi web. Nah, pada tugas video kali ini, materi kuliahnya adalah function dan prosedur di PHP. Nah, kita akan membuat sistem kasir sederhana. Struktur foldernya itu ada index.php, function.php, dan style.css. Ini opsional. Jadi jika kita ingin menambahkannya agar tampilannya lebih bagus, kita bisa menambahkannya dengan style.css ini. Alur utamanya itu ada user input barang untuk tambahkan ke keranjang menggunakan function. Jadi nanti kita akan menginput barangnya, lalu kita akan menambahnya ke keranjang menggunakan function. Setelah itu kita akan menghitung total, diskon, pajak, dan grade total via functionnya. Nah, lalu kita akan menampilkan tabel keranjangnya, yaitu prosedur dan render tampilan struk, nota, dan prosedur. Jadi nanti kita akan ada kayak tampilan keranjangnya, lalu akan ada tampilan struknya, seperti nota gitu. Nah, ini adalah kode inti dari function PHP-nya. Jadi nanti kita tinggal menyalin code yang ada di sini, lalu kita akan memodifikasinya. Apa saja yang harus kita tambahkan. Dan ini adalah kode utama dari index.php-nya. Setelah itu, nah, ini adalah contoh tampilan form input dan keranjangnya. Jadi tampilannya nanti akan jadi seperti ini. Di sini ada nama barang, harga, dan KTA. Nah, di sini adalah tabel keranjangnya. Lalu di bawah ini akan ada struk. Nah, karena di sini struk belum ada, nanti kita akan menambahkannya sendiri. Nah, seperti ini tampilan struknya. Setelah itu, untuk langkah uji cobanya ini akan menambahkan beberapa item dengan variasi harga atau KTA dan periksa diskon muncul saat total lebih besar dari 30. Nah, verifikasi perhitungan PPN 9% setelah diskon. Cek format rupiahnya. Tips debugnya ini kita akan menggunakan vardam pada array keranjangnya. Kita akan validasi input sebelum masuk keranjang, lalu kita akan pisahkan logika ke function untuk memudahkan pengujian unitnya. Nah, untuk web 11 ini kita akan mengembangkan secara lanjut, yaitu karena tadi belum ada kayak tambahkan hapus item per baris, kita akan menambahkannya, lalu kita akan tambahkan kolom kategori dan filternya. Nah, setelah itu pada bab 12 ini kita akan menambahkan latihan mandiri dan refleksi. Jadi kita akan menambahkan secara mandiri, yaitu tugas pertama itu kita akan menambahkan diskon bertingkatnya. Jika diskonnya ini 5%, jika total lebih besar dari 50. Jika totalnya ini lebih besar dari 50, maka diskonnya ini adalah 5%. 10% jika lebih besar dari 100, dan 15% jika lebih besar dari 200. Nah, untuk tugas kedua ini hapus itemnya untuk menambahkan tombol hapus pada setiap baris dan buat prosedur untuk merender aksi tersebut. Setelah itu, tugas 3 ini kita akan memvalidasi dan notifikasi. Jika KTA lebih besar dari 100, kita akan menampilkan peringatan jika harga 0 tolak input. Nah, kita lanjut saja ke code-nya. Nah, untuk code-nya saya sudah menyalin code yang ada pada modulnya. Saya sudah menyalin yang function dan index.php-nya. Setelah itu kita lanjut saja ke function.php untuk menambahkan fungsi validasi KTA maksimal 100 yang ada pada tugas 3 kayaknya tadi. Kita ke fungsi KTA-nya. Nah, tambahkan saja di sini di dalam fungsi validate inputnya. Tambahkan
setelah itu kita akan meretur y tidak boleh lebih dari 100. Nah, setelah itu kita retur menjadi true. Nah, setelah sudah kita akan menambahkan diskon bertingkatnya. Kita cari diskon bertingkatnya. Nah, kita akan menambahkannya di sini. Kita ubah kode diskon yang sebelumnya hanya diskon tunggal 10% jika total lebih besar dari 30. Sekarang sesuai tugas 1, diskon bertingkat menjadi total belanja lebih besar 50, maka diskonnya akan 5%, dan jika lebih besar dari 100, diskonnya adalah 10%. Dan jika lebih besar dari 200, maka diskonnya adalah 15%. Lanjut saja kita ke ini. Kita hapus saja terlebih dahulu. Itu kita retur. Ini kita ganti 100. Lalu di sini kita ganti saja 10. Untuk ini kita jadi 50. Returnya menjadi 5%. Setelah sudah, kita lanjut ke function render. Nah, di sini kita akan menambahkan kategori dan aksinya. Karena di sini masih belum ada tabel untuk input kategorinya, kita akan menambahkannya. Kita tambahkan setelah mana saja. Setelah itu kita tambahkan aksinya juga. Kita tambahkan aksi di paling belakang saja. Nah, setelah itu kita ke index.php-nya untuk menambahkan hapus itemnya. Kita ke hapus item. Kita tambahkan action.
t-shirt, tambahkan session, kita unset, tambahkan lagi session, tambahkan session partner. Sudah tambahkan session face-nya. Berhasil dihapus. ID integer. Nah, setelah sudah, nanti ini saat pengguna mengklik tombol hapus, item index dikirim melalui get, melalui ini get. Nah, setelah itu unset ini hapus satu elemen dari array dan array values digunakan supaya indeks rapi 0, 1, 2 dan seterusnya. Karena ini penting agar tidak error saat pengulangan tabelnya. Setelah itu kita akan menambahkan pardam di sini. Kita akan menambahkan pardam debug agar dapat melihat struktur session card secara jelasnya. Kita tambahkan ini saja. If
Setelah sudah, kita ke sepertinya ini sudah semua. Nah, setelah itu sepertinya di sini masih ada kesalahan. Kita cek dulu di bagian mana. Nah, ini kurang lebih koma. Nah, maka sudah benar. Jika sudah benar, kita akan mengeceknya di browser. Cek terlebih dahulu. Nah, di sini sudah berhasil. Kita akan mencobanya. Nambah barang, contohnya nasi. Harganya 30. Tambahan jadi 2. Ini kategorinya kita bisa pilih. Kita akan minum makanan, lalu kita akan menambahkannya. Nah, item ditambahkan ke keranjang. Sudah ditambahkan. Nah, di sini struk pembeliannya. Nasi 2 kali 30 menjadi 60. Dan diskonnya ini jadi -3, terus PPN 11%. Lalu maka grand totalnya ini 63.270. Mari kita coba lagi menambahkan lain. Seperti buku. Harganya 10.000. Hanya ini 2. Kita pilih yang ATK. Tambahkan. Nah, sudah. Setelah itu kita coba tombol hapusnya. Kita akan menghapus yang makanan saja. Nah, item berhasil dihapus. Price ini akan berkurang. Nah, setelah itu kita balik ke modul lagi. Pada bab 12 ini ada pertanyaan reflektif. Kapan sebaiknya memilih function dan prosedur? Nah, jadi di dalam PHP itu kita punya 2 cara untuk memecah kode, yaitu fungsi dan prosedur. Perbedaan utamanya ada pada return value, dan fungsi itu dipakai kalau kita perlu menghasilkan nilai balik, misalnya menghitung total harga, menghitung diskon, menghitung pajak, dan sebagainya. Contohnya di project ini kita hitung total, hitung diskon, hitung pajak. Semua fungsi itu tidak menampilkan apa-apa ke layar, tapi mengembalikan angka untuk dipakai bagian lain. Nah, prosedur itu dipakai kalau tujuannya langsung menampilkan output seperti mencetak tabel keranjang atau mencetak struktur ke layar. Nah, contohnya itu render tabel card dan render stroke yang ada pada sepertinya ada pada di render tabel card dan ini ada pada di file function.php. Render tabel card. Nah, nih seperti sini. Render tabel card dan render stroke. Render stroke-nya ada di sini. Nah, ini tidak mengembalikan nilai tapi langsung ke echo HTML-nya. Jadi kalau butuh perhitungan, pakai fungsi kalau cuma mau menampilkan tampilan. Kita akan menggunakan prosedur. Nah, setelah itu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana modulasi mempercepat debuggingnya? Dengan membagi program menjadi beberapa fungsi kecil, proses debug menjadi jauh lebih cepat. Misalnya ada kesalahan pada perhitungan diskon, saya tidak perlu mencari error di seluruh file, cukup buka hitung diskon saja. Nah, kalau subtotalnya salah, saya akan mengecek hitung subtotalnya saja. Setelah itu lanjut ke pertanyaan 3,
fitur apa yang paling mudah ditambah karena desain modularnya? Desain modularnya, fitur karena program sudah dipisahkan menggunakan fungsi dan prosedur, beberapa fitur ditambahkan tanpa menggunakan banyak kode. Contohnya seperti saya tadi, saya menambahkan tombol hapus item. Nah, tombol hapus item itu kita cuma tinggal tambahkan satu tindakan dan indeks plus satu prosedurnya. Kan tadi sudah ada satu contoh diskonnya. Untuk yang diskon bertingkat, kita cukup edit satu fungsi hitung diskonnya saja. Tadi kan sudah diskon bertingkat tuh ada, jadi kita cuma menambahkan sisa dari yang ada pada modulnya ini, yang pada bab 10. Ini bab 12. Yang diskon 5% jika total lebih besar dari 50. Jadi kita tinggal mengubahnya. Setelah itu tambah kategori barang. Kita cuma tinggal tambahkan satu kolom input plus satu elemen array saja. Setelah itu ubah presentasi PPN-nya, edit hitung pajak, dan kita akan mengedit hitung pajaknya saja. Dan notifikasi validasi KPI yang pertama saya jelaskan di awal, yang lebih besar dari 100, tinggal menambahkan rule di valid inputnya. Jadi karena kodenya modular, kita tidak perlu ngoding ulang dari awal, kita cukup menambahkan atau modifikasi satu fungsi saja. Nah, jadi untuk keseluruhannya itu saya menambahkan kategori drop-down di form input agar setiap barang memiliki kategori yang ikut tersimpan decision card-nya. Setelah itu saya memodifikasi fungsi hitung diskon menjadi diskon bertingkat sesuai ketentuan tugas bab 12 ini. Lalu saya menambahkan validasi KPI maksimal 100 agar input tidak melebihi batas. Setelah itu saya menambahkan tombol hapus per baris di tabel card dan menambahkan logika hapus di index.php agar bisa menghapus satu item saja. Nah, setelah itu kita untuk debuggingnya saya menambahkan vardam agar bisa melihat isi keranjang secara real-time seperti yang ada di sini, tips debug ini. Nah, sekian tugas video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.